Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piko Aditya Ramadhani dari kelas 1 MA09 dengan NPM 10821962. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan interaksi ini merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak dipenuhi, manusia bisa merasakan jenuh, bahkan sampai stres. Kita dapat melihat akibat pandemi COVID-19 ini, banyak laporan menyebutkan tingkat stres masyarakat meningkat, keterbatasan interaksi sosial yang mendadak menjadi salah satu sebabnya. Kelompok-kelompok sosial berkurang dan jarang berkumpul seperti dulu. Contohnya pada gambar di samping ini yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, adanya proses terbentuknya kelompok sosial. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut, kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya semakin panjang interaksi mereka. Semakin kuat ikatan yang terjalin, semakin kuat ikatan tersebut, semakin kuat persatuan dan kesatuan dalam kelompok tersebut, kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut, dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuan, pemikiran, hobi, cita-cita, perilaku, dan sebagainya yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok, yaitu 1. Dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong. Melakukan kegiatan ekonomi saja, manusia memerlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen. 2. Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikahi lawan jenisnya. Dari pernikahan tersebut akan terbentuknya kelompok sosial kecil berupa keluarga. 3. Adanya dorongan meningkat efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan seorang diri terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saya misalnya dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lain-lain sebagainya. Semua itu dikerjakan sendiri, tentu saja melelahkan. Tidak adanya efektivitas, efisien, dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan yang terasa sangat berat. Yang kelima, terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan cita-cita, ada yang berdasarkan pemikiran, bahkan ada yang berdasarkan pekerjaan yang terasa sangat berat. Yang kelima, terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan cita-cita, ada yang berdasarkan pemikiran, bahkan ada yang berdasarkan kesamaan nasib. Mereka membentuk kelompok sosial untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia akan kesulitan untuk berjuang sendiri. Selanjutnya, yaitu adanya klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan atas cara terbentuknya seperti kelompok, semua, dan kelompok nyata. Yang kedua, berdasarkan kualitas hubungan antar anggota, seperti kelompok primer, hubungan cenderung informal, dan kelompok sekunder, hubungan cenderung formal. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, seperti paguyuban dan patembayan. Yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal mempunyai aturan sendiri dan kelompok informal memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Yang selanjutnya ada syarat kelompok sosial. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu 1. Adanya interaksi antar anggota, 2. Interdependen, 3. Kesadaran, 4. Adanya kesamaan, 5. Rasa menjadi bagian, keenam, adanya struktur, yang ketujuh, mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. Yang selanjutnya, ada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial,
yaitu interaksi yang terjadi dalam kelompok sosial membentuk kebiasaan dan kekhasan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam semua hal, termasuk nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh kelompok sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sosial diharuskan untuk sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalamnya. Kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kelompok akan ditolak karena tidak mencerminkan kepribadian kelompok dan melenceng dari tujuan dibentuknya kelompok sosial tersebut. Penerimaan anggota baru pun beberapa kelompok sosial membuka rekrutmen dengan sistem seleksi siapa saja yang cocok dengan nilai dan norma yang berlaku. Kalaupun tidak ada seleksi, biasanya anggota baru menyesuaikan dengan nilai dan norma tersebut agar kehadirannya diterima secara sosial. Untuk referensinya, ini sudah saya tautkan di sini. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.